Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak. Di semester 2 ini Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak yang mendapat nilai kurang baik. Bapak harapkan bisa meningkatkannya. Dan yang telah mendapatkan nilai yang baik, Bapak harapkan anak-anak bisa mempertahankannya. Di semester 2 ini kita belajar hanya mempelajari 2 bab saja. Kekongruenan dan bangun ruang sisi lengkung. Jadi lebih sedikit materinya, Bapak harapkan lebih giat belajarnya dan hasilnya pun insya Allah maksimal. Karena tidak lama lagi kalian akan tamat dari SMP menuju SMA, dan semoga nilai yang kalian bawa ke SMA nantinya nilainya yang baik-baik, jangan yang kurang baik. Langsung saja materi kita pada pertemuan kali ini tentang kesebangunan dan kekongruenan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Matematika kelas 9. Syarat 2 bangun datar kongruen. Syarat 2 bangun datar kongruen. 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. 2 buah segi banyak atau biasa dinamakan dengan poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan segi 4 ABCD dan JKLM. Sisi AB dan JK sisi yang bersesuaian. Ini bisa kita lihat AB dan JK, sisi yang bersesuaian. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut J, sudut B sama dengan sudut K, besar sudut C sama dengan besar sudut L, besar sudut D sama dengan besar sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang AB sama dengan panjang JK, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, DA sama dengan MJ. Contoh 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. A, B, C, D, ini segi 4-nya. W, X, Y, Z, alternatif penyelesaian. Sisi-sisi yang bersesuaian. AB dan WX, BC dan XY, CD dan YZ, DA dan ZW. Sudut-sudut yang bersesuaiannya yaitu sudut A dan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut Y, sudut D dan sudut Z. Itu alternatif penyelesaiannya. Contoh yang kedua, mengidentifikasi 2 bangun kongruen. Ada 3 persegi A, B, C. Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Alternatif penyelesaian. 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Karena kita pastikan ini sudutnya siku-siku. 90 derajat, di sini siku-siku, di sini siku-siku. Jadi besar sudutnya sudah pasti sama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.
persegi A dan persegi B, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Persegi A dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan ya gambar 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C. Ya, jadi ini sangat jelas ya dari gambar tadi ya bisa kita lihat. Contoh yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Nih bisa kalian lihat ya, trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang B, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, di sini 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Selanjutnya besar sudut A ditulis dengan ya M ya, sudut A ini artinya ya besar sudut A. Cara kita membacanya, alternatif penyelesaian. Diketahui bangun ABCD kongruen, ini tanda kongruen ya, dengan PQRS, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB dengan PQ ya, AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, DC sama dengan SR, AD sama dengan PS. Menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Mengapa bukan AB sama dengan SR ya? Ini jelaskan. Ini dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm. Ya, makanya AB ya bukan sama dengan SR. Dan PS sama dengan 15 cm, maka AD sama dengan PS sama dengan 15 cm, DC sama dengan SR sama dengan 16 cm, QR sama dengan BC sama dengan 21 cm, PQ sama dengan AB ya sama dengan 40 cm. B, untuk menentukan besar sudut R dan besar sudut S, tentukan terlebih dulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A sama dengan sudut P, artinya besar sudut A sama dengan sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, besar sudut C sama dengan besar sudut R, besar sudut D sama dengan besar sudut S. Menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Dengan demikian, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 40 derajat, maka besar sudut P sama dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat.
besar sudut Q sama dengan besar sudut B sama dengan 40 derajat. Ya, besar sudut R ditambah besar sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, ini banyak pertanyaan di sampingnya, mengapa bukan besar sudut P sama dengan besar sudut B? Ya, jelaskan. Ini ya kamu cari ini kenapa. Mengapa bukan besar sudut Q sama dengan ya besar sudut A? Mengapa? Ya, ingat pelajaran kelas 7. Besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q. Ya, besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 40. Ya, sudut Q-nya ini besarnya 40 derajat. Maka besar sudut R sama dengan 140 derajat. Untuk besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut P, yaitu 60 derajat. Jadi besar sudut S sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut R sama dengan 140 derajat dan besar sudut S sama dengan 120 derajat. Untuk anak-anak ingat semua, ya, besar sudut ya segi 4 itu jumlah keseluruhannya tidak boleh dan tidak kurang dari 360 derajat. Jadi jika kalian jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 360 derajat. Kalau kurang atau lebih berarti ada yang salah. Ya, begitu juga ya, besar sudut P ditambah besar sudut Q ditambah besar sudut R ditambah besar sudut S sama dengan 360 derajat. Kalau segitiga ya baru 180 derajat besarnya. Tugas, ini ada tugas 1, 2, 3. Ya, kamu kerjakan seperti biasa di buku latihan, kirim secepat-cepatnya. Semester 2 ini Bapak harapkan tugasnya cepat dan tepat agar nilainya mantap. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Bapak harapkan anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Bapak harapkan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut agar kita terhindar dari virus COVID-19. Happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.